Masih di Kabar Prima, Bank Indonesia memandang perekonomian Kalimantan Selatan masih menghadapi sejumlah tantangan. Pertumbuhan ekonomi yang belum berimbang dikarenakan masih didominasi beberapa sektor berbasis komoditas berupa pertambangan dan pertanian. Namun sektor pariwisata diprediksi lebih cerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan pada 2019. Bank Indonesia memandang perekonomian Kalimantan Selatan masih menghadapi sejumlah tantangan. Pertumbuhan ekonomi yang belum berimbang dikarenakan masih didominasi beberapa sektor berbasis komoditas berupa pertambangan dan pertanian, di samping itu kurangnya sumber daya manusianya. Namun sektor pariwisata diprediksi lebih cerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan pada tahun 2019. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan Herawanto Wahiditakunni Prima TV, usai memaparkan prospek perekonomian Kalimantan Selatan di lantai 4 Kantor Bank Indonesia di Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah hari Selasa 26 Februari 2019 memadahakan, berdasarkan hasil riset Bank Indonesia, terdapat 3 industri potensial kompetitif di Kalimantan Selatan yang dapat dikembangkan, yakni perikanan, agroindustri, dan jasa pariwisata. Untuk strategi pengembangan pariwisata, ujar Herawanto, meliputi penyusunan blueprint pengembangan pariwisata, pengembangan infrastruktur, diverifikasi paket wisatawan branding, pengembangan kawasan ekonomi khusus pariwisata, strategi pengembangan pasar domestik, peningkatan kualitas SDM jasa pariwisata, dan pengembangan halal touris. Menurut Herawanto, terdapat 3 kawasan strategis pengembangan pariwisata nasional, yakni KSPPN Loksado, KSPPN Banjarmasin, dan KSPPN Martapura. Kawasan industri KSPPN tersebut merupakan ikon yang harus dapat direalisasikan sebagai motor bagi bertumbuhnya industri baru, bernilai tambah tinggi dan pengembangan pariwisata ke depan. Ditegaskan Herawanto, wayah ini kontribusi pariwisata di Kalsel masih relatif kecil dengan jumlah wisatawan 1,5 juta orang, wisman kurang dari 1% atau 8.000 orang, dengan lawas kunjungan 3,5 hari, dan sumbangan devisa yang rendah yaitu 13 juta dolar Amerika. Dari sisi daya saing, popularitas Kalimantan Selatan rendah dengan infrastruktur fisik dan digital yang kurang mendukung. Sehingga diperlukan peningkatan atraksi, pengembangan amenitas, peningkatan aksesibilitas, pengembangan promosi, dan pengembangan SDM. Mau tidak mau, pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten itu harus bekerja sama menguatkan destinasi-destinasi wisata, kemudian meng-create atau membuat paket-paket wisata. Paket wisata inilah yang harus benar-benar dibuat dengan baik sehingga wisatawan itu mau berkunjung ke Kalimantan Selatan dan istilahnya length of stay itu waktu tinggalnya di Kalimantan Selatan itu lebih panjang. Karena kalau enggak, ya sifatnya hanya tamu bisnis yang hanya mampir lihat sehari pergi. Tetapi kalau kemudian ini misalnya seorang calon wisatawan itu tahu bahwa banyak yang saya lihat di Kalimantan Selatan, ada Loksado, ada pasar terapung, ada pulau Samber Gelap di Kota Belu, misalnya seperti itu bisa jadi 3 hari, 4 hari mereka akan tinggal di sini. Ini yang belum benar-benar dikembangkan. Herawanto berharap melalui berbagai strategi yang dapat meningkatkan devisa, industri UMKM, dan penyerapan tenaga kerja sehingga mendukung peningkatan PDRB Kalimantan Selatan.